kita perjalanan panjang, kenapa pacaran bisa lama segala macam. Memang pada saat itu kita, ini agak sensitif tapi nggak apa-apa, apa fakta. Kita memang di situ pada saat itu memang beda keyakinan. Itu memang udah beda keyakinannya. Bukan beda keyakinan lo yakin sama dia nggak yakin sama lo kan? Bukan itu dong. Oh, bukan ya. Jadi beda keyakinan. Lanjut. Dia yakin nonton film A, gue yakin nonton bukan bro. Gimana nih, lebih ke arah agama. Ya, kepercayaan masing-masing lah ya. Ketika timnya tahu, oh ya udahlah ini aja yang diangkat nih. Ya udah oke. Tapi emang sesuai perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, penonton setia Danura Lubis. Pada kesempatan ngobris kali ini, ngobrol bareng Danura Lubis, gua kedatangan tamu spesial yang tiada lain tiada bukan adalah sahabat gue sendiri, sekaligus brother lah ya. Kita brother ya bro ya? Brother. Yaitu Bro Andrew. Apa kabar bro? Kabar baik bro, alhamdulillah. Sehat ya? Baik, sehat. Kabar baik juga ya? Sehat, alhamdulillah. Masih puasa ya? Sejauh ini masih, insya Allah. Udah batal berapa? Belum. Jangan sampai. Mantap. Nah, malam ini kita ngobrol-ngobrol santai ya bro ya? Ngobrol-ngobrol santai. Tadi apa namanya bro? Ngobris. Ya, ngobrol bareng Danura Lubis. Maksa ya? Nggak apa-apa, emang bener. Mantap ya. Malam ini kita ngobrol-ngobrol santai aja. Ngobrol santai. Di kediamannya beliau, Karbela ya. Karbela. The vibes V-Base Cafe ya kan? Cafe, outdoor ya. Outdoor rooftop. Ini pemandangannya bagus loh teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat ya nanti kan di sekelilingnya bisa ya. Nanti kita liput ya sekelilingnya. Oke, keren banget deh. Oke. Bro Andrew. Yo. Kalau ada yang teman-teman udah pernah nonton YouTube-nya Uya Kuya TV ya, sekitar kalau nggak salah 9 atau 10 hari yang lalu ya bro ya. Iya. Itu dalam konten Uya Kuya TV, Andrew ini diundang nih sama si Uya ya. Iya. Judulnya apa ya bro waktu itu bro? Temanya waktu itu. Judulnya, jadi 5 tahun menikah. Iya itu. 5 tahun menikah itu ternyata baru tahu malah. Oh iya itu menarik banget itu. Bagi teman-teman yang mungkin belum nonton nanti bisa lihat sendiri videonya ya. Search saja Uya Kuya TV. Itu ada bintang tamunya Andrew sama istrinya Danira ya. Di 5 tahun pernikahan ini aku nggak pernah ngeliat dia sholat, ngaji. Kamu pasangan beda agama? Iya, aku pasangan beda agama. Ada tantangan nggak dari orang tua itu? Ada tantangan. Orang tua saya nggak setuju saya menikah sama Andrew. Udah habis itu Andrew dipanggil ke rumah, kita disuruh putus. Teman-teman saya bilang adalah beberapa yang bilang saya mandul, katanya gitu mas. Nah bro, gue mau nanya nih. Oke. Itu awalnya gimana bisa diundang sama sekelas public figure Uya Kuya itu gimana bro? Iya. Boleh di-sharing ke teman-teman nih. Oke. Iya sebelumnya terima kasih brother. Udah ngundang gue di channel lo nih. Yang belum subscribe jangan lupa Danura Lubis. Subscribe, nyalain lonceng. Di sini ya. Lonceng sekolah, bukan lonceng di bawah ada tendeng. Jadi ketika Danu upload video terbaru ada di notifnya. Oke. Tadi pertanyaan lo ya, gimana? Ya biasalah. Jadi ada broadcast gitu. Mau nggak diundang di sebuah podcast lah gitu, sebuah podcast. Ya udah, gayung bersambut. Jadi ya gue jawab oke, boleh, dan gue sebelumnya nggak tahu tuh itu ternyata untuk podcastnya Mas Uya. Gue sama istri ya udahlah apply lah, ajuin biasa by foto segala macam. Berapa hari kemudian ya ternyata memang ya masuk, diundang langsung ke tempatnya mereka, markasnya mereka. Iya. Di daerah mana tuh bro? Di daerah Casablanca bro. Casablanca, salah satu apartemen daerah Casablanca. Oke. Gitu. Dan kebetulan gue juga baru tahu ternyata pas sampai di sana itu ternyata untuk podcastnya Mas Uya. Gitu bro. Gitu. Nah ini kenapa Uya Kuya itu tertarik sama cerita lo bro? Oke. Apa yang menyebabkan seorang Uya Kuya itu bisa tertarik dengan perjalanan kisah, khususnya kisah istilahnya cinta lo lah ya,
sama istri lo dari lo sebelum menikah sampai Oke. sudah menikah tuh kenapa? Iya. Jadi sebenarnya sebelum kita ketemu, maksudnya sebelum gua sama istri ketemu sama mereka, jadi timnya tuh ada WhatsApp kita lah. Jadi apa nih yang menarik dari kehidupan kita berdua, kehidupan gua sama istri gimana gitu kan? Ya ceritain tentang memang yang perjalanan panjang gua, bro. Gua sama istri, ya mungkin teman-teman juga ada yang udah tahu. Kita perjalanan panjang, kenapa pacaran bisa lama segala macam. Memang pada saat itu kita, ini agak sensitif tapi nggak apa-apa, fakta. Kita memang di situ pada saat itu memang beda keyakinan. Itu memang udah beda keyakinannya. Bukan beda keyakinan lo yakin sama dia nggak yakin sama lo kan? Bukan itu dong. Oh, bukan ya. Jadi beda keyakinan. Lanjut. Dia yakin nonton film A, gue yakin nonton bukan bro. Gimana nih, udah lebih ke arah agama lah, agama. Ya, kepercayaan masing-masing lah ya. Ketika timnya tahu, oh ya udahlah ini aja yang diangkat nih. Ya udah oke. Tapi emang sesuai perjanjian. Mereka juga nanya ke kita gitu. Ini gimana, mau ini diangkat apa enggak? Ya udah, ayo boleh kita ngobrol gitu segala macam. Gitu sih. Oleh dari itu ya udah kita diundang tadi itu sih. Gitu, bro. Oke. Lo sama bini lo sebelum ya gue kan nonton juga ya di UYP itu. Sudah udah nonton? Udah nonton. Udah subscribe belum? Udah dong. Udah like? Udah dong, udah like. Udah share? Belum komen aja. Oh, belum komen. Gue bingung mau komen. Tulisan lo jelek ya? Nggak berani komen. Iya, tulisan gue kayak dokter soalnya. Nah, itu dia kan, tulisan jelek nggak berani komen kan. Di video itu kan lo 9 tahun ya, bro? Pacaran. Untuk pacarannya 9 tahun. 9 tahun. Awet juga ya? Awet dong. Pakai formalin. Kayak formalin. Pakai formalin, bro. Itu bener, bro. 9 tahun itu orang tua lo, mohon maaf nih, orang tua istilahnya orang tuanya si Danira itu emang bener belum tahu bahwa lo sebenarnya belum login lah istilahnya. Oh iya. Jadi awalnya memang kan nggak inilah ya, nggak tahu kalau kita beda gitu kan. Tapi ketika ada suatu momen udah tahu kita beda, ya udah kita harus split up, harus pisah gitu. Tapi dalam artian pisahnya itu pisah yang apa ya, bro ya? Ya pisah tapi ternyata kita masih jalan masih gitu. Jodoh di situ juga di podcastnya Mas Uya juga diceritakan bahwa kita tetap jalan tapi ya tanpa sebenarnya mungkin tahu keluarga ya. Cuman seakan-akan nggak tahu mungkin, bro. Mungkin gitu sih. Jadi jalan perjalanan panjang itu 9 tahun ya biasalah. Kayak itu 9 tahun kalau cicilan udah lunas, bro ya. Wah, udah lunas banget. Udah lunas banget kan. Jadi DP-nya 9 tahun DP yang minim itu. DP minim kan. 30% tuh. Iya. Jadi kalau 9 tahun aja anak udah SD. Iya, udah SD ya. Iya kan, udah mau masuk SMP. Enggak, baru kelas berapa gitu. Iya. Perjalanan panjang banget, bro. Sampai akhirnya ya menarik untuk dijadikan materinya timnya Mas Uya. Iya, untuk di-share ke teman-teman ya. Bahwa memang ya kalau bisa gue ambil istilahnya menurut pendapat gue setelah gue nonton video lo nih, bro, di Uya TV itu, bahwa memang ya kalau namanya jodoh, meskipun awalnya beda keyakinan gitu ya akhirnya dipertemukan oleh Tuhan. Iya, kalau emang jodoh bersatu ya. Kan kun fayakun kan. Iya. Karena kan kalau dengar dari kisah lo nih di video itu kan kayaknya lo udah mau hampir pisah gitu, maksudnya udah kayak nggak ada harapan, tapi ternyata istilahnya orang tua kalau nggak dapat restu kan dari yang perempuan, tapi alhamdulillah ternyata memang jodoh ya, bro. Lanjut, okay. Bro. Apa? Dulu. Boleh. Apa? Lanjut ini kita ngebahas soal dengar nih ya. Apa dengar apa? Lo tuh dulu jauh sebelum kenal sama Danira ya. Iya. Itu yang jadi bini lo sekarang. Ternyata lo nih emang udah concern di istilahnya dunia entertain ya. Dunia entertain. Oh, kita bahas soal ini entertain. Okay. Malah kan lo dulu pernah cerita sama gue, cita-cita lo awalnya tuh pengen jadi
penyiar radio. Bener Penyiar nggak? radio. Iya, Jadi radio. wah itu panjang Tapi lo banget malah perjalanan. kesasar jadi pegawai bank. Iya itu Iya. dia, itu dia. Ya, Jadi gini. jalan hidup ya. Oke, jalan hidup kita nggak Nah. pernah tahu, Bro. Boleh ceritain bro awalnya oke. lo di dunia entertain, malah bahkan kata lo sempat main sinetron ya? Iya. Nah, Dulu. boleh share ke teman-teman. Iya. Boleh. Oke, jadi SMP itu gue tertarik SD sebenarnya. Oh, SD SD gue ya? udah dengerin radio lah, Prambors, Prambors. kemudian SMP Legend itu Prambors tuh. beranjak SMP gue denger Prambors. Oke, gue niat gue harus jadi penyiar radio. SMA begitu lulus SMA kuliah gue harus jadi penyiar radio pada saat itu. Tapi SMA gue jalanin. Jadi gue pengen tuh SMP SMA tuh gue udah layak kayak kita anak sekolah. Ya udah, tugas kita sekolah, kasih nilai terbaik buat orang tua gitu. Orang tua udah bayarin SPP, kita harus kasih yang terbaik lah. Betul. Jadi harus fokus sekolah. Biarpun nilai nggak maksimal, tapi kan paling enggak ya oke lah, Ya. cukup memuaskan orang Iya. tua kan. Ada SMA yang bisa dibanggakan lah. Ada yang bisa ya, dibanggakan. diceritakan ke orang Betul. tua ya. SMA itu gue 2000, boleh disebutin nggak sih? Boleh. Pokoknya kelasnya nggak usah, pokoknya disebutinnya 2003 lah. Iya. 2003 itu gue ikut salah satu apa ya? Salah satu model-modelan lah. 20 tahun yang lalu ya. Enggak, 23. sekitar itulah pokoknya sekitar itu. Jadi Iya. salah satu model-modelan gitu, majalah Hmm. Aneka, Bro. Majalah Aneka ya. Aneka. Di situ gue emang nggak tembus ke babak selanjutnya, gue hanya sampai unggulan, Bro. Unggulan dari sekian yang apply foto, Bro. Apply foto. Dari situ ya udah, gue ikutin prosedur di Aneka, dateng lah segala macem, apalah ya biasalah kayak foto-foto zaman muda gitu ya, foto terus apalah segala macem, belajar manner segala macem. Tapi gue nggak lanjutin tuh karena pada saat itu udah mau UN ya, Ujian nasional. ujian nasional. Gue harus fokus sekolah. Masih pakai lanjutin yang sekolah. pensil 2B itu? Masih pasti ya udah make dong, Ngorok-ngorok udah make gitu ya? pensil 2B. Iya. Bulat, jangan sampai Maksudnya lebih belum pakai komputer kan? enggak, Bro. Masih pakai. Iya yang iya itu. benar-benar Iya. jangan sampai keluar dari lingkaran. Tua juga kita ya. Enggak juga, cuman lahir lebih dulu. Lebih dulu. Lahir lebih dulu. Bisa aja lu bro. Nah, dari situ Lanjut. oke, dari situ gue fokus kuliah. Sekolah dulu ya, sekolah lulus. Gue ngambil kuliah di salah satu kampus, Bro. Ngambil broadcasting dengan harapan cita-cita gue yang SD SMP tadi tercapai untuk menjadi radio announcer kan, penyiar radio. Ya. Tapi ya gue kuliah segala macem ya memang bukan jalan gue kali ya, bukan jalan gue di di radio. Akhirnya gue lulus, gue kerja di salah satu bank, Bro. Nah tadi yang lo sempat bahas ini, Bro, Sinetron. sinetron. Nah, Jadi iya gue 2003 ketika sebelum ujian itu dari Aneka itu tuh ada 2003 tuh ada beberapa yang bisa gue masukin gitu. Ada 3 sinetron pada saat itu, tapi memang nggak booming. Ada 3 sinetron, boleh gue sebut nggak sih sinetron? Boleh, nggak apa-apa bro. Seingat gue aja ya. Nggak apa-apa. Tapi gue lupa nih, gue jadi peran siapa. Pokoknya gue jadi peran temennya sih, peran pendukung gitu. Jadi di situ gue ada 3 sinetron. Siapa Takut Jatuh Cinta. Takut Jatuh Cinta. Siapa Takut Jatuh Cinta. Terus Pacar Hayalan. Pacar Hayalan. Satu lagi lupa gue. Pacar Hayalan. Faktor U lah. Oh enggak. Ada satu lagi bro. Anak Gudang. Anak Gudang. Produksian kita dulu ada Anak Gudang 3 sinetron itu. Siapa Takut Jatuh Cinta, Pacar Hayalan sama Anak Gudang. Okay. Tapi itu temanya ini FTV atau sinetron, Bro. Sinetron. Sinetron kalau dulu kan belum ada stripping ya. Dia mingguan. Setiap minggu ada tayang. Tahun 2003 tuh ya. 2003 jadul kan. Boleh di umur nggak usah disebutin. Iya, boleh di searching teman-teman 3 sinetron tadi. Sinetron itu. Gitu, Bro. Mantap. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol ngopi ya. Ngopi dulu, Bro. Ngopi dulu, Bro. Nah, Andrew. Yo. Boleh di-share nih ke teman-teman. Ceritanya kan juga lo dulu pernah sempet istilahnya hampir mau diterima nih ke salah satu radio. Iya. Tapi lo waktu itu posisi udah kerja ya? Udah kerja gue. Nah, di situ lo bimbang, Iya. putusin apakah gue ninggalin pekerjaan gue demi meraih cita-cita gue nih sebagai penyiar yang udah depan mata, Iya. atau tetap di zona nyaman lo nih
Oke. Itu gimana tuh ceritanya tuh, Oke. bro? Radionya nggak usah disebutin ya. Nggak usah lah. Jadi yang pertama itu bebas, gua bro. Mau disebutin yang mana bebas. yang pertama ada sebuah radio di daerah Sarinah, di Gunung Sarinah, Sarinah. Itu yang pertama. Di situ gue udah sampai tahap take vokal sih. Take Vokal. Di situ gue kalah sama salah satu penyiar radio yang notabene ternyata dia pemain FTV juga, bro. Akhirnya gue kalah. Baru-baru inilah, nggak baru-baru ini sih. Terus gue lanjutkan pekerjaan gue di bank itu. Gue coba lagi di tahun berapa tuh? Nah, itu di situ gue berharap itu gue apply-nya itu untuk di weekend, bro. Iya kan? Di Sabtu Minggu gue pikir Senin sampai supaya Jumat bisa kerja. tetap kerja ya. Tapi apalah daya gue gitu kan. Gue hanya ya udahlah, hanya nggak, orang juga nggak tahu gue, radio nggak tahu gue siapa gue gitu kan. Mereka ada jadwal untuk gue di hari kerja, bro. Tapi ya gue orangnya bukan yang spekulan gitu, bro. Bukan yang berani ambil resiko. Gue tinggalin kerjaan gue yang ini, gue ambil di situ. Akhirnya udah, gue kubur mimpi gue dulu aja lah. Karena gue nggak tahu dong. Penghasilan gue di sana berapa, gue nggak tahu. Gitu sih. Karena udah beban, kita udah berkeluarga juga. Iya. Oke. Nah, Bro Andrew. Oke. Sekarang nih gue lihat di Instagram lo nih ya. Instagram lo apa, bro? Oh iya, boleh. Sebutin dong. Jangan lupa nanti follow juga Danu nih ya. Instagram gue ya, guys ya. @Andrew Andrew ANDREW ya. W-nya 3. Agak alay nih. W-nya 3, underscore 3, digabung set panjang M underscore lagi belakang 1. Andrew. Ada kok di IG-nya Danu. Lu nggak sekalian tambahin tanda seru Z sekalian? Jangan, nanti ada ad-nya, ada huruf gede, huruf kecil, tambah alay dong. Itu kenapa harus begitu sih, bro, namanya? Iya, Andrew itu karena kan kalau gue nulis Andrew aja ada Andrew Wise, ada Andrew Andika. Underscore kenapa sampai 3 tuh? Biar unik aja, unik. Emang dia bajai? Enggak. Apa tuh? Oh, roda 3. Karena bemo roda 3. Jadi ya menarik aja, nama keluarga, nama keluarga di belakang gitu. Ya, jadi gue lihat di gimana? Kita balik lagi nih, bro. Pertanyaan ininya. Oke. Gue lihat di IG lu nih akhir-akhir ini, apalagi pas puasa ini ya. Iya. Kayaknya job-job lu banyak nih, dari mulai lo diundang Uya, terus panggilan untuk iklan ya. Coba panggilan dong gua. Ya, sama tupang dong ya. Siang malam tunggu panggilan. Ya. Gue lihat lu ada beberapa iklan ya, kayak di, boleh gue sebutin ya? Nggak apa-apa. Iklan di Telkom. Ya. Terus ada mana lagi, bro? Iklan mana lagi? Untuk iklan memang belum banyak karena ini kan kita nih jujur aja nih, kita kan baru nih, kita syuting baru nih. April ya 2022. Gue mulai kesini lagi tuh di bulan Januari. Memang iklan belum banyak, bro, baru satu. Baru iklan kedua yang tayang satu ini. Sama satu lagi video klip, bro. Oh, ini loh, kayak bini loh, pertama kali video klip yang muncul tuh bini loh ya. Iya. Jadi kita ceritanya jadi suami istri di situ. Mantap ya, kita lagi di suasana clubbing ya, bro. Iya, benar. Ini kalau teman-teman dengar nih ada suara-suara. Memang nih daerah sini ada. Habis terawih pada langsung menuju clubbing. Pada ya inilah menghibur di atas rooftop. Jadi lo bisa sampai menerima job-job yang tadi kita sebut itu gimana tuh, bro? Awalnya, itu awalnya memang dari iklan sama video klip itu, bro. Dari teman-teman awalnya ngajak kayak casting-castingan gitu deh, casting film. Udah dari situ networking lah, teman ke teman, nomor kita kemana-mana sampai akhirnya nomor gue jatuh di agensi, agensi broadcast pesan biasa kan. Ya udah, gue coba ajuin, ya alhamdulillah, bro, di proof. Oke, kita syuting sampai akhirnya video klipnya tayang. Mantap ya. Tapi emang menurut gue nih, bro ya, emang face lo ini face kamera, bro. Muka gue kayak kamera maksudnya? Otak dong. Wajah lo wajah entertain banget, bro. Emang alhamdulillah. Suara vokal lo. Alhamdulillah. Terus, ya pokoknya penampilan emang face kamera lah. Emang lo harusnya lebih fokus lagi ke entertain, bro. Serius lo. Siapa tahu emang jodoh lo di sini. Amin. Doain ya. Sama-sama ya. Doain. Moga ada lagi yang lainnya nih, bro. Nah terus, yang terakhir nih, bro. Kita ngobrol soal yang ringan. Hobi, boleh. Nah, gue tiap kali ke kosan lo nih, tiap kali masuk ke rumah lo, ke kosan lo, itu yang nyambut tuh pasti
anak-anak singa semua, Kucing, anak-anak bro, kucing. Nah, kucing lu banyak banget bro, Iya, sama iya. Danira. Iya. Lu cat lovers juga bro. Iya, jadi sama kayak Karena lo lah. jujur gue juga cat lover. Benar, Tapi lo kan se-cat loversnya gue, kucing gue cuma 2 bro. ya kan itu Itu juga yang satu tergantung hilang. kan. Nah, Jadi lo iya. emang dari awalnya lu sama bini suka kucing atau siapa yang duluan nih bro? Boleh Iya, iya. diceritain Oke. nih. Siapa tahu ada Oke. teman-teman kita yang Ya. cat lovers juga kan. Benar nih untuk cat lovers nih. Jadi gue sama istri itu persis kayak lo berdua sama istri lo. Jadi memang kita menggemar kucing. Jadi yang suka kucing tuh awalnya memang gue suka kucing dari kecil lah. Gue dulu ada kucing lah, melihara kucing gue kecil. Sampai akhirnya gue remaja, kucing gue kabur pindah rumah, dia nggak mau ikut pindah tuh. Cerita aja sedikit ya. Iya. Udah akhirnya itu nggak main kucing lagi deh tuh. Ya pas sudah main kucing lagi pas sudah nikah. Oh, Istri- sudah nikah baru mulai Benar, lagi. istri gue tadinya takut sama kucing, tapi Oh. kesini-sini malah dia lebih edik sama kucing. Jadi lo racunin tuh ya bini lo jadi suka Gue kucing. Ya? racunin. Tapi memang dengan seiringnya itu malah dia yang lebih itu Iya, kayaknya malah yang lebih lebay tuh kayak bini lo. sih. Iya. Malah Kalau yang sama awalnya kucing. lo kenalin ke dia, maksudnya ngajak dia untuk suka kucing, malah lo nya nggak terlalu gimana-gimana, tapi malah bini lo yang ini ya. Sama bro, sama kisah gue juga begitu bro. Sama kan gitu juga kan? Bini gue juga awalnya juga nggak terlalu Biasa aja, biasa. ya suka, tapi Hmm. nggak terlalu ini banget kan ya, karena emang orang tuanya juga Iya. nggak terlalu suka kucing. Iya, Semenjak kawin sama gue, malah dia yang lebih ini sama kucing. malah lebih ini ya. Berarti pada dasarnya lu emang duluan pencinta kucing kan? Iya, cat lovers. Tuh guys, Nanti kita cari cowok, Hmm. cari suami, ya itu yang suka sama kucing. kenapa emang? Kucing aja disayang apalagi istri. Wah, Biasanya cowok pencinta kucing itu romantis. yes. Udah nggak bisa dipungkirin. Gitu Harga ya. mati, romantis. Tapi ada juga bro yang Apa tuh? bilang kucingnya disayang, bininya malah kurang diperhatiin. Jadi kucingnya istilahnya kucingnya diperhatiin gitu ya, dibeliin vitamin, makanan yang mahal. Pasangannya malah Istri biarin aja gitu ya. pasangannya malah kurang ini. Oh, Ada juga bro yang kayak ada yang kayak gitu beranggapan. Gimana, Bro, Kalau pendapat kalau lu, Bro? kalau itu sih tergantung orangnya ya, gitu, bro. orangnya ya. Tapi kalau gue mungkin sama kayak lo, ya udahlah, kayak emang kucing kita berikan yang terbaik untuk kucing. Doa Iya. mereka dari doa mereka juga kan. Gue cerita sedikit ya. Bahkan gue pernah kenal nih sama salah satu orang pasangan lah, suami istri sama anaknya kecil deh. Gue sama istri gue lagi ke sebuah dokter hewan. Iya. Dia sempat ngomong gini ya, sayang ya. Kita, bang, ngomong ke gue, bang, gue sama istri gue rela makan, nggak makan atau makan pakai lauk seadanya. Yang penting kucing gue makan enak bang. Gitu. Oh, Dia sampai sampai segitunya se-ekstrim itu. Ya. Kalau gue sama istri ya usahain ya makanan terbaik aja lah buat kucing, bukan makanan manusia ya, makanan khusus kucing gitu sih bro. Kalau yang sekedar suka doang, biasanya makanan sisa bro dikasihnya. Apa yang dia makan, sisanya kasih kucing. Oh Biar nggak ada yang mubazir. iya Ya, jadi ada juga yang gitu. ada nasi Jadi, jadi apa Ya bukan cat lauk lovers sih lah ya. Itu lebih ke ya dia berbagi sesama berbagi lah. makhluk Tuhan lah, Berbagi, iya. gitu ya. Yang penting kan pokoknya seneng ngeliat kucing makan Iya, betul. gitu bro. Oke, Andrew. Yes, Gue rasa cukup nih perbincangan kita thank you untuk bro. kesempatan malam ini. Thank you loh, gue udah diundang ke channel lo. Terima kasih. Thank you. Ini yang belum subscribe ya, jangan lupa. Yang belum follow Sama-sama. IG-nya Danu, Follow IG-nya Andrew juga. jangan lupa. Follow IG-nya Danira juga. Hmm. Danira bini lo apa itunya? Ada IG-nya? lupa. Danira, Ayo. DN, pokoknya inisial Oh, Apa? iya. DNR. Oh, DNR. Buka aja nanti penjara kita pertama kasih linknya lah ya. Ada. Oke bro, sekali lagi Oke. terima kasih banyak. Thank you. Semoga bisa ya ngobrol receh Inspirasi kita lah. ya. Iya. Ngobrol receh kita bisa seenggaknya memberikan inspirasi lah pada Memberikan inspirasi, teman-teman dan perjalanan. Ralubis. Jadi berbagi aja ya. Nah. Jadi buat teman-teman yang lagi ngejar karir, lagi ngejar mimpi, jangan khawatir. Berapapun umur teman-teman, nanti pasti bisa tercapai Iya, asalkan ada niat. Kejahatan bukan itu. Jadi asalkan ada niat, kejar terus, waspadalah. Gitu, Iya. bro. Oke. Dari tadi kayak menghindari umur banget, bro. Kenapa sih emang? Nggak menghindari, Lu tapi masih memang muda kok, bro. lebih Mukanya muda, nikah lebih tapi nggak tahu bukan. KTP-nya ya. Jangan dong. Bukan tua, jadi umur lahir Lahir duluan. duluan. Oke, sekali lagi terima kasih, bro. Thank you, bro. Ya. Thank you ya. Jangan kapok kalau diundang. Nggak kapok dong. Dan Ralubis Kapan lagi edisi ya? keduanya? Boleh nanti secepatnya Oke. lah ya. Sip. Oke, teman-teman sekalian dan Ralubis, dalam rubrik
ngobris kali ini. Demikian yang bisa kita sharing pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dadah.